Pode beber, camarada. Pode beber. Você vai morar na MR, você tá gostando, então tamo de olho com ela. Esse mano você quer, você vai morar na MR, você tá gostando, então tamo de olho com ela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nabela Ayu Jaihan, Nurse MTR Kep, izin untuk kelompok kami memaparkan materi tentang sistem pernapasan. Dan pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajrin Hawarin. Perkenalkan, nama saya Mila Sari. Nama saya Ernest Riani. Pernapasan adalah proses di mana makhluk hidup, terutama manusia, mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini penting untuk kelangsungan hidup karena oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi dari makanan yang kita konsumsi melalui proses yang disebut respirasi seluler. B. Komponen sistem pernapasan terdiri dari yang pertama hidung, yang ditugaskan untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. 2. Faring atau tenggorokan, yaitu menghubungkan hidung ke laring. 3. Laring atau pangkal tenggorokan, yaitu tempat pita suara dan mencegah makanan masuk ke trakea. 4. Trakea atau batang tenggorokan, yaitu saluran udara utama menuju bronkus. 5. Bronkus, yaitu membawa udara dari trakea ke paru-paru. 6. Bronkiolus, yaitu cabang kecil dari bronkus yang menuju alveolus. 7. Alveolus, yaitu tempat pertukaran gas antara udara dan darah. 8. Paru-paru, yaitu organ utama pernapasan, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 9. Diafragma, yaitu otot yang membantu proses pernapasan dengan menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida oleh tubuh. Proses ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Proses pernapasan. Yang pertama ada inspirasi atau menghirup, diafragma berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru turun dan udara dari luar masuk. Ekspirasi atau mengeluarkan, diafragma relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru meningkat, dan udara kaya CO2 keluar. Organ pernapasan. Yang pertama ada hidung, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Yang kedua ada tenggorokan, saluran udara dari hidung ke paru-paru. Yang ketiga ada diafragma, otot utama yang membantu pernapasan. Jenis pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada, menggunakan otot antar tulang rusuk. Yang kedua ada pernapasan perut, menggunakan otot diafragma. Selanjutnya ada tips pernapasan sehat. Yang pertama olahraga teratur, kedua hindari polusi, ketiga jaga kebersihan, keempat konsumsi makanan sehat. D. Volume pernapasan. Volume pernapasan atau sering disebut volume tidal adalah jumlah udara yang kita hirup dan hembuskan dalam sekali napas normal. Bayangkan paru-paru sebagai sebuah balon. Volume tidal adalah jumlah udara yang masuk dan keluar dari balon itu saat kita menarik dan menghembuskan napas secara biasa. Mengapa volume pernapasan penting? Yang pertama, efisiensi pernapasan. Volume tidal yang optimal membantu tubuh mendapatkan cukup oksigen dan membuang karbon dioksida secara efisien. Yang kedua, indikator kesehatan. Perubahan volume tidak dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada paru-paru atau sistem pernapasan. Yang ketiga, aktivitas fisik. Saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik berat, volume tidal akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pernapasan. Yang pertama ada usia. Yang kedua ada jenis kelamin. Pria umumnya memiliki volume paru-paru yang lebih besar dibandingkan wanita. Yang ketiga ada tinggi badan. Keempat kondisi kesehatan. Bagaimana cara mengukur volume pernapasan? Volume tidal dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut spirometer. Alat ini akan merekam jumlah udara yang kita hirup dan hembuskan. Selain volume tidal, ada beberapa istilah lain yang terkait dengan volume pernapasan. Antara lain, yang pertama adalah kapasitas vital paru-paru, jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan setelah menarik napas dalam-dalam. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, jumlah udara tambahan yang dapat dihirup setelah melakukan inspirasi normal. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi, jumlah udara tambahan yang dapat dihembuskan setelah melakukan ekspirasi normal. Transportasi gas. Transportasi gas pernapasan adalah proses pengangkutan gas oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh yang terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu ventilasi, pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru,
Difusi, pergerakan gas secara spontan antara alveoli dan kapiler paru-paru. Perfusi, proses pemompaan darah ke seluruh paru-paru oleh sistem kardiovaskular. Konveksi, aliran massa yang bertanggung jawab atas pergerakan udara dari lingkungan ke paru-paru dan pergerakan darah antara paru-paru dan jaringan. Hal yang perlu diketahui tentang transportasi gas pernapasan adalah oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke darah di kapiler, sedangkan karbon dioksida bergerak dari darah di kapiler ke udara di alveoli. Transportasi oksigen dalam darah dilakukan oleh eritrosit atau sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat molekul oksigen ke eritrosit. Yang selanjutnya ada F, pengaturan pernapasan. Pengaturan pernapasan bertujuan untuk mempertahankan pasokan oksigen yang konsisten ke jaringan tubuh. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan pernapasan dengan sistem saraf pada manusia. Yang pertama ada medula oblongata, bagian dari batang otak yang merespon perubahan kadar karbon dioksida dalam darah. Reseptor di otak dan arteri mendeteksi perubahan biokimia dalam darah yang menandakan perlunya bernapas lebih cepat. Pons, pusat pernapasan yang terletak di bawah medula, berfungsi untuk mengendalikan laju pernapasan tak sadar. Selanjutnya ada kemoreseptor, memantau dan merespon perubahan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Hipoksia menimbulkan pola pernapasan cepat dan dangkal. Hiperkapnia menimbulkan pola pernapasan dalam dan lambat. Lalu ada SOP pernafasan atau Standard Operational Procedure. Nah, yaitu berupa panduan langkah-langkah yang sistematis dan baku dalam melakukan tindakan atau prosedur terkait dan atau Standard Operational Procedure. Nah, yaitu berupa panduan langkah-langkah yang sistematis dan baku dalam melakukan tindakan atau prosedur terkait pernapasan. SOP pernafasan biasanya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada tujuan, yaitu menjelaskan tujuan dari prosedur pernafasan yang dilakukan. Misalnya, untuk membantu pasien bernapas lebih mudah, mengukur fungsi paru-paru, dan lain-lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lingkup. Menentukan batasan prosedur, siapa saja yang terlibat, dan kondisi-kondisi. Definisinya memberikan definisi istilah-istilah yang relevan dengan prosedur pernafasan. Prosedur menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan secara detail, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Dokumentasi. Menentukan jenis dokumentasi yang diperlukan setelah prosedur. Selesai dilakukan, yang pertama ada reference. Itu mencantumkan sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun SOP. Nah, contoh SOP pernapasan itu ada SOP pemeriksaan pernapasan, yaitu menjelaskan cara memeriksa frekuensi, kedalaman, dan pola pernapasan pasien. SOP latihan pernapasan menguraikan teknik-teknik latihan pernapasan yang dapat membantu pasien dengan masalah pernapasan. SOP penggunaan alat bantu pernapasan, yaitu menjelaskan cara menggunakan alat bantu pernapasan seperti oksigen, nebulizer, atau ventilator. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.